يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وتحية وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله يا رب يا رب يا رب. Dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi menyebutkan man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut, ya, min ghairi ayyunqusa min ajri shaim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi misalnya ada orang puasa, pahalanya 100. Kemudian kita kasih berbuka dia, kita kasih makan supaya dia berbuka. Maka pahala yang 100 tadi kita juga dapat. Dan orang yang puasa tadi tidak berkurang pahalanya yang 100, tetap 100. Ini contoh ya, contoh. Jadi seperti itu. Sehingga di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Termasuk diantaranya memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan makan kepada orang yang berbuka dan lain sebagainya. Yang terakhir, amalan spesial di Ramadan adalah infak dan sedekah. Ini penting banget. Infak, sedekah, dan memberikan makan kepada orang yang berbuka. Hadisnya jelas, kanan nabiyyu ajwadan nas. Hadis Bukhari, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak kedermawan Nabi itu di bulan suci Ramadan. Hadirin, Imam Syafi'i mengatakan, dari hadis di atas kita diminta untuk menambah infak kita di Ramadan. Kita diminta untuk menambah sedekah kita di Ramadan. Ramadan adalah waktunya mengamalkan hadis yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sampai di Ramadan mental kita dikasih. Jangan sampai di Ramadan mental kita diberi. Jangan sampai di Ramadan mental kita gratisan. Kalau di Ramadan gratisan mentalnya, ya gimana di Syawal, hadirin? Oleh karena itu beri. Tapi saya nggak kaya. Emangnya Nabi kaya?
Kan Nabi memilih kehidupan bersahaja. Dan orang-orang beriman kan nggak nunggu kaya untuk berinfak. Masih ingat surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa, orang yang berinfak ketika lapang dan ketika susah. Dan tujuan puasa untuk jadi orang bertakwa. Kalau benar-benar terwujud takwa itu, maka kita akan punya mental suka ngasih walaupun kita lagi susah. Dan tekankan memberikan makan kepada orang yang berbuka, hadirin. Berbuka. Karena kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, kana lahu mithlu ajri, dia akan dapat pahala puasa orang tersebut. Pahala puasa orang tersebut. Ini bukan pahala sedekah, pahala puasanya. Makanya sebagian para ulama salaf mengatakan, kenapa nih hadirin? Nyari gratisan? Enggak kan? Insya Allah enggak. Ya udah biarin aja orang ngasih, kita tetap fokus. Hadirin, para ulama salaf itu lebih memilih memberikan makan berbuka kepada 10 orang yang berpuasa di Ramadan daripada memerdekakan 10 budak. Padahal antum tahu sendiri memerdekakan budak itu nggak cukup 50 juta, nggak cukup 100 juta. Kenapa? Pahala puasa. Bahkan sebagian para salaf seperti Daud At-Ta'i, seperti Malik bin Dinar, dia mau pas buka nih hadirin, pas buka makanannya cuma satu, terus dia ngelihat saudaranya nggak punya makanan buka, dia kasih ke saudaranya. Kenapa? Pengen dapat pahala puasa. Jadi bukan bukan aduh gue cuma bawa satu nih nanti ya, enggak, dikasih nih, antum makan ini, anang gampang, anda beli aja nanti di sana. Dapat pahala puasa, cuma modal berapa sih, paling 20.000, 30.000. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Kasih infak kita, sedekah kita yang terbaik. Orang yang bertakwa nggak peduli lagi susah, lagi lapang, yang penting dia ngasih ke orang. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan ke depan kita akan membahas beberapa hal yang belum selesai dibahas. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu sesi tanya jawab nggak? Nggak ada. Sudah habis. Kita persiapan dan sekali lagi kan kita buat natural aja ya. Jadi buat natural aja, yang bawa makanan ini saatnya memberi, apalagi yang kita kasih penuntut ilmu, berikan kepada teman sebelah kita atau depan kita dan seterusnya. Dan tukar-tukaran juga nggak masalah, kan nggak harus kita punya dua, kita punya satu kasih orang, mungkin kita dikasih rezeki juga sama Allah dari yang lain. Maka sekali lagi amalkan hadis tersebut dan ingat hadirin sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari start kita berpuasa pada bulan ini. Manfaatkan start kita dengan baik, rebut pole position agar kita bisa menutup garis finish dengan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan poin hadirin agak tenang sedikit. Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang pasti diijabah. Di antaranya da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang yang puasa sampai buka. Dan prime time doa detik-detik ini hadirin. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, waktu terbaik orang yang berpuasa berdoa itu menjelang buka. Itu waktu yang paling bagus untuk diijabah. Oleh karena itu saling memberi. Dan yang sudah selesai dengan hajatnya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayahanda kita yang sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih tersimpan dalam hati kecilnya, wa huwa alimun bidzati sudur. Allah Maha tahu dari kedalaman hatinya, Allah Maha tahu dari keluh kesahnya, Allah Maha tahu dari permohonan-permohonannya. Dengan izin dan kuasa Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala, wasilah barokah sedekahnya kepada anak-anak yatim, wasilah barokah keagungan Nabi besar Muhammad. Hajat dan doanya Allah ijabah, Allah kabulkan, Allah ijabah, Allah kabulkan. Bisa atau bisa? Doanya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, setiap insan beriman senantiasa mendambakan agar dalam muara kehidupannya bisa mendapatkan capaian tertinggi di akhirat berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun, tidak setiap orang beriman juga berpikir untuk menyiapkan dengan serius bagaimana bisa menggapai surga itu. Maka Al-Quran kemudian memberikan pesan yang kuat dengan menampilkan kalimat surga di Quran dan memberikan bekal pada orang beriman agar mereka mau menyiapkan untuk bisa menggapai surga yang didambakan. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, kalimat surga pembuka dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berikan kabar gembira pada orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka telah disiapkan untuk mereka surga-surga terindah yang mengalir di dalamnya segala keindahan sungai-sungai dan kebaikan-kebaikan. Ayat ini ingin memberikan pesan yang kuat bahwa iman mesti disandingkan dengan amal saleh untuk bisa meraih capaian surga tertinggi di akhirat kelak. Untuk itulah kemudian Al-Quran membentangkan berbagai pilihan amal saleh yang bisa mengantarkan kita kepada surga impian itu. Ada banyak tawaran di antara sekian amal saleh itu. Namun amal saleh itulah yang menentukan kita di level surga terbaik mana kita bisa mendapatinya. Ada surga sekelas dengan Nabi SAW seperti Quran surah keempat ayat 69. Ada surga di taman surga seperti Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23-nya. Ada surga seluas langit dan bumi seperti di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134-nya. Di antara sekian yang terindah itu ada orang-orang yang akan menghuni surga tidak hanya sekelas dengan Nabi, tapi dia akan berhimpitan, bertetangga, sangat dekat dengan Nabi SAW. Siapa mereka itu? Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan pemerhati anak yatim akan begitu lekat di surga seperti ini. Nabi menggambarkan dua jari yang saling berdekatan. Bagi Anda pendamba surga, bagi Anda pengharap surga, ada tawaran indah dari Nabi SAW. Bukan hanya surga biasa, tapi surga sekelas dengan Nabi SAW, setingkat dengan Nabi SAW, bahkan berdampingan, beriringan, kebersamaan yang sifatnya abadi dan tidak terpisahkan. Pemerhati anak yatim. Melalui ini saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, saudara-saudariku seiman khususnya, mari kita wujudkan mimpi kita untuk meraih surga bersama Nabi dengan bisa mengaplikasikannya melalui perhatian terhadap anak-anak yatim. Saking pentingnya tawaran ini, Al-Quran meminta bahkan bagi yang belum terlibat pun, yang belum memiliki, untuk mengingatkan orang-orang yang memiliki kemampuan ini dengan kalimat yang sangat tegas. Quran surah 9 ayat 103, khudh min amwalihim sadaqah. Ambil, ingatkan, sampaikan pada pemilik harta, sedekah mereka bisa dimanfaatkan untuk meraih mimpi terindah, mendapati surga yang terbaik. Boleh jadi ada yang dititipkan pengetahuan, dengan pengetahuan itu dia bisa ke surga. Ada yang dititipkan tenaga, dengan tenaga itu dia banyak beribadah mengantarkan dia ke surga. Tapi mungkin Anda yang terpilih oleh Allah dititipkan harta benda yang dengan harta itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Bukankah itu pesan Al-Quran kepada Qarun ketika diturunkan ayat-ayat Allah mengingatkan kita pada masa lalu? Quran surah ke-28 ayat ke-77. Indah kalimatnya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Quran, Anda tidak harus melupakan dunia, tapi jadikan dunia sebagai bekal itu untuk meraih akhirat terbaik bagi Anda seluruh.